Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding kekinian, puding bola-bola anggur susu. Ini pudingnya super seger banget dan cuma pakai 3 bahan aja. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa anggur. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Jadi total 20 gram. Satu sasetnya untuk kemasan kecil seperti ini hanya Rp2.000. Jadi masih untung kita beli yang saset kecil, karena kalau kita beli yang saset besar itu isinya 15 gram, harganya Rp5.000. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Dan terakhir 2 saset kental manis. Selanjutnya aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya aku tambahkan 1 tetes pewarna ungu. Aduk-aduk sampai betul-betul tercampur. Nah, seperti ini sudah cukup. Lanjut masak puding anggur menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat kita memasak puding seperti ini, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan untuk puding yang menggunakan susu seperti ini ataupun menggunakan kental manis, harus terus diaduk, tidak boleh ditinggal-tinggal supaya tidak pecah. Karena kalau pecah, adonan pudingnya itu akan berpengaruh sama tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya masukkan fruit acid. Ini fruit acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrijelnya. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman, karena fruit acid ini menguatkan rasa dari buahnya. Aduk-aduk sampai fruit acidnya larut. Untuk cetakannya aku pakai cetakan kelereng seperti ini. Selanjutnya untuk adonan puding anggurnya dibagi masing-masing 280 ml. Kalau sudah dituang, selanjutnya ini ditutup. Kayak gini ya, terus agak ditekan. Dan pudingnya itu masih ada sisa 100 ml. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding anggurnya set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 liter air atau 1000 ml. Lalu air ini dimasak sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan 1 saset agar-agar plain atau tanpa warna. Ini dilarutkan dulu dengan 200 ml air. Dilarutkan seperti ini. Setelah itu langsung aja tuangkan ke dalam panci.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Dan kemudian tambahkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Untuk kental manis ini dimasukkan semuanya. Untuk sisa di dalam kalengnya bisa dibersihkan kayak gini ya, pakai air dari agarnya. Jadi kenapa untuk kental manis dan agar ini aku masukkan di terakhir, supaya kita nggak capek ngaduk-ngaduk dari awal ya teman-teman. Karena kalau kental manisnya udah masuk, itu kita harus terus ngaduk dari awal. Kalau kayak gini, apalagi kita bikin puding dalam porsi yang banyak, itu lebih menghemat waktu. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai betul-betul larut. Dan sebagai catatan juga, untuk kental manis ini tidak boleh lama-lama dipanaskan ya. Dan di sesi ini juga teman-teman bisa menambahkan gula kalau misalnya dirasa ini kurang manis. Tapi kalau menurut aku ini udah pas banget. Jadi kalau dimasukkan di terakhir seperti ini, kita nggak butuh waktu lama ngaduknya, langsung mendidih kayak gini teman-teman. Nah, nggak perlu sampai meludak-meludak banget, cukup sampai mendidih aja, langsung matikan api. Kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Karena buih-buih yang ada di permukaan ini bikin permukaan pudingnya itu nggak halus gitu teman-teman. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup belimbing 120 ml seperti ini. Selanjutnya tuang puding susu ke dalam cup. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga puding betul-betul set. Untuk puding bola-bolanya semuanya udah set. Ini aku masukkan ke kulkas tadi supaya lebih cepat. Nah, ini tadi yang sisa. Selanjutnya ini untuk puding. Wah, ternyata teman-teman harusnya tadi pas memang ya dimasukkan ke dalam cetakan ini semuanya. Tapi ternyata aku malah sisain ke sini, dan di bagian ujungnya itu kurang ngebentuk. Jadi pas ini dibagi menjadi 3 cetakan ya. Selanjutnya karena ini masih keikat gitu teman-teman, jadi untuk mengeluarkannya itu, kalau jelly itu kan kayak lebih susah untuk diputus ya, jadi dia tuh nggak gampang pecah. Jadi aku gulung cup pudingnya, aku potong terus. Jadi ini tinggal kan kayak gini, terus dia bakal kepotong. Coba kita ambil, udah bisa ya. Nah tuh, jadi lebih mudah ya. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk jelly anggurnya, karena puding susunya itu udah betul-betul set, langsung aja disusun di dalam cup seperti ini. Untuk 1 cup seperti ini aku isikan 7 jelly anggur. Semuanya udah aku isikan ke dalam cup. Jadi ada yang aku isi 7, kemudian ada yang aku isi 8 dari sisa yang di dalam cup ini tadi. Nah, untuk yang segitiga ini dimakanin sama si adek. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan kembali panci, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian setengah sendok teh agar-agar bening dan 250 ml air. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya puding bening ini akan saya masak sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar dan biarkan puding hingga uap panasnya betul-betul hilang. Jadi ini dituang jangan panas-panas ya, karena kalau panas-panas puding anggurnya itu bisa mencair.
Kalau puding beningnya uap panasnya udah betul-betul hilang, selanjutnya puding beningnya udah bisa dituangkan ke dalam cup. Ini aku tuang 1 sendok makan ya. Ini nggak harus banyak-banyak, karena ini berfungsi untuk mengikat puding anggurnya supaya nggak geser-geser. Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Puding bola-bola anggur susunya udah betul-betul set dan secakep ini teman-teman. Warnanya juga itu soft banget. Ini udah bisa dikasih tutup karena udah benar-benar dingin dan set. Terus kalau mau lebih enak bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Sebelum dimasukkan ke kulkas, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lembut puding susunya, kemudian puding anggurnya tuh kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pecah di mulut. Puding anggurnya enak banget. Ini beneran super recommended. Enak banget teman-teman. Untuk harga jual, kalau misalnya teman-teman mau jual, bisa disesuaikan ya. Ini aku pakai cup yang besar 120 ml. Teman-teman wajib cobain ini di rumah. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.